Untuk membuat akordeon kita membutuhkan 2 lembar kain untuk luar dan dalam. Ini Pak untuk luar dan ini untuk dalam, sesuai ukuran dan pola yang ada di buku. Ini 2 lembar ya, untuk luar, untuk dalam. Kemudian yang kedua adalah kain untuk alas kartu. Ini untuk alas kartu, jadi nanti ini kita lipat seperti ini. Nah, sementara untuk selipan kartunya kita pakai saya gunakan 3 biar nggak bingung, soalnya nanti ada 4 lembar juga untuk penggunaan lain. Jadi ini 3 lembar untuk selipan kartu dengan lebar sama dengan selipan. Jadi ini sama dengan lebarnya selipan kartu. Oke, ini juga sama. Jadi ini lebar dari kain outer maupun inner ini sama dengan lebar selipan kartu maupun untuk alas selipan kartunya. Nah, kemudian diperlukan juga 2 lembar kain sebagai penjepit nantinya. Nanti jadi ada bagian yang dijepit, ini kita gunakan 2 lembar kain untuk kiri dan kanan. Kemudian ada kain yang digunakan untuk kantong dalam yang ada red slittingnya. Kita gunakan 4 lembar. Ini nanti yang akan dijepit oleh kain 2 lembar kain ini. Ini 4 lembar untuk red slitting, kemudian 1 lembar untuk penyekat dalam. Jadi nanti yang akan dijepit adalah kain penyekat dalam dan kain red slitting nanti ya. Ini jadi lebarnya sama. 2 ini lebarnya sama. Kemudian 1 tambahan lagi, ini opsional, boleh diganti dengan kain untuk selipan kartu, tapi boleh juga untuk kain panjang seperti ini. Saya pakai kain panjang. Jadi untuk yang dilipat 2 seperti ini, nanti hasil sebelum ada kampuh adalah 4 inci. Jadi ini masing-masing lebarnya 8, yang ada lebar 8 adalah ini. Kemudian kain penjepit yang 2 lembar ini juga lebar 8, nanti dilipat 2. Nah, ini jadi nanti hasil sebelum dikampuh adalah hasil lipatan gini adalah 4 inci. Ini juga 4 inci ya untuk kiri kanan. Kemudian yang untuk sebagai alas selipan kartu juga 4. Ini jadi lebarnya 8 dibagi 2, jadi lebarnya menjadi 4 sebelum diberi kampuh. Ini untuk kainnya. Untuk stapleknya atau kain keras, saya menggunakan 2 lembar untuk bagian luar dan bagian dalam, nanti akan ditempel di sini. Ini untuk seperti ini, nanti akan kita setrika. Kemudian untuk selipan kartu ini nanti saya pakai ini, jadi ini nantinya akan kita lipat juga, kemudian kita selipkan ini di dalamnya. Oke, ini ukurannya sengaja saya bikin kecil, 3 lembar. Kemudian untuk yang penjepit kiri kanan ini juga sama kan, nanti kita lipat seperti ini. Saya gunakan 2 juga. Nah, nanti tinggal dicari yang ukurannya sama. Jadi ini nanti kita selipkan seperti ini. Oke, ini untuk selipan untuk penjepit kiri kanan. Saya penjepit kiri kanan. Kemudian untuk ini adalah untuk selipan kartu, ini jangan kebalik, jadi lebar dari alas selipan kartu sama dengan lebar dari outer maupun innernya. Ini saya pergunakan lebar seperti ini. Nah, ini yang paling lebar, ini baru kita lipat seperti ini. Oke, kemudian yang untuk red slitting, kantong beredge di dalam ada 4, yang kita pasang cukup 2 saja. Untuk innernya nanti untuk furingnya tidak usah diberi staplek, jadi ini hanya di bagian yang luarnya saja. Nanti ada 4, yang diberi staplek hanya 2.
Kemudian yang untuk penyekat ini juga kita staplek biar kaku. Ini nanti juga sama seperti ini, kita lipat menjadi 2, terus kemudian stapleknya kita selipkan. Ini juga sama, yang untuk saya fungsikan untuk untuk selipan handphone atau apa saja juga sama, kita lipat menjadi 2 dan kita selipkan staplek di sini. Ini ada sisa 1 nggak kepake. Oke, terima kasih. Untuk setrika, settingan setrika di katun ya, jadi tidak terlalu panas dan walaupun kita akan menyetrika di atas kanvas, saya tetap pakai yang katun. Jadi ini staplek, mulai nyetrika dari tengah. Dari tengah kita tekan, jangan hanya digosok-gosok tapi ditekan, kita jalan pelan-pelan, harus pakai tenaga ya. Ini tidak bisa hanya seruk gitu, ini harus pakai ditekan, kita jalan ke tengah, kemudian jalan lagi pelan-pelan saja. Sampai staplek ini melekat dengan sempurna. Jadi tidak ada gelembung udara, semuanya merekat dengan bagus. Dicek apakah staplek ini sudah melekat dengan bagus. Jadi pelan-pelan saja, tidak perlu buru-buru. Seperti ini. Oke, ini sudah melekat dengan bagus. Kita lakukan untuk lapisan bagian dalam. Ini juga sama, kita setrika. Ini sudah kita setrika, jadi kita sudah punya outer dan inner yang sudah berlapis kain keras atau staplek. Kita sisihkan ya. Selanjutnya kita akan memasang staplek ini pada calon kantong bridge. Ini juga sama, kita kalau untuk yang ini kiri kanan mepet di tepi kain, kemudian ini ada space untuk kampuh. Jadi ini adanya di posisi tengah-tengah. Kita setrika. Dan kita punya untuk kantong bridge yang sudah berstaplek. Selanjutnya kita akan setrika yang serba dilipat. Jadi ini untuk penjepit kiri kanan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melipatnya menjadi 2. Kita setrika. Nah, pada ini ada tanda lipatan, kita selipkan staplek di situ. Jadi stapleknya mentok ke atas di tempat selipan. Jadi seperti ini. Ini di bawah ada jarak untuk kampuh, ada space untuk kampuhnya. Kita setrika kuat-kuat agar stapleknya menempel, tidak diusrek-usrek ya. Kalau usrek-usrek kan gini nggak akan nempel. Pelan-pelan sambil ditekan, kita kayak sauna soalnya ini jadi keringetan. Oke, ini satu sudah selesai, kita lanjut satu lagi.
Ya, ini untuk penjepit kiri kanan sudah dua-duanya sudah kita setrika. Kalau mau dilihat hasilnya adalah seperti ini. Jadi stapleknya nempel di atas, sementara di bawah ada space untuk membuat kampuh nantinya. Untuk kartu juga sama, kita lipat menjadi dua, kemudian kita setrika. Ada 3 kain yang kita perlakukan sama, dilipat seperti ini, kita setrika dulu. Ya, kita buka, lipatannya kita selipkan staplek, mentok kita pasang di pas lipatan, kita tutup, kemudian kita setrika. Jadi teknik untuk setrika seperti itu. Setrikanya sekali lagi ditekan kuat-kuat sambil jalan pelan-pelan, jangan hanya digosok-gosok saja. Ini kita sudah punya 3 kain selipan kartu berstaplek. Ya, kita sisihkan. Kemudian untuk alas dari selipan kartu tersebut juga sama, kita lipat menjadi 2, kita setrika. Kemudian di tanda bekas lipatan ini kita selipkan staplek, mentok di atas sana, dan ada space untuk membuat kampuh nanti, jadi rapih. Seperti ini kita setrika kuat. Cukup. Kemudian untuk selipan untuk sekat di dalam juga sama. Ini kebetulan saya sengaja memilih motif sama dengan motif luar, juga sama, saya lipat menjadi 2, saya setrika. Kemudian stapleknya saya selipkan di sini. Staplek bisa lemnya bisa di atas maupun di bawah. Jadi seperti ini. Kemudian kita tekan kuat-kuat, karena ini bahan tebal, jadi kita usahakan agar staplek itu benar-benar menempel. Ya, ini sudah menempel. Sekarang terakhir tinggal untuk yang kain terpanjang, atau ini nanti akan ada ploynya di dalam, jadi ini kita setrika sama dengan yang lain tadi. Ada batas lipatannya itu, bekas lipatan, kemudian kita selipkan mentok di atas. Kita setrika pelan-pelan. Kita setrika pelan-pelan. Ini hasilnya, ya, sudah menempel. Jadi pada saat masih panas ini akan lemes, tapi nanti kalau sudah agak dingin sudah tidak lemes lagi. Ini seperti ini, kaku nih, kebetulan ada benang yang lepas, kita rapihkan. Ini jadi nanti ada 1, 2, kemudian ini untuk kiri kanan ada 2, jadi ini ada 4. Kemudian ini untuk alas kantongnya, alas selipan kartu. Jadi yang paling panjang untuk HP, kemudian yang kedua adalah untuk selipan kartu, kemudian selipan kartunya sendiri ada 3. Nanti sebetulnya bisa dibikin 4, cuman saya takut bingung dengan kain yang untuk
kantong beridge, jadi saya buat 3 saja. Kemudian untuk selipan tadi ya, penjepit kiri kanan, dan ini untuk sekat di dalam. Nah, ini untuk kantong bridge nanti akan kita pasang bridge sebagai kantong di dalam untuk tempat koin, untuk tempat yang memang butuh pengaman dari bridge. Kemudian yang paling besar adalah untuk kain luar dan kain dalamnya. Seperti ini, nanti akan kita jahit satu per satu. Selain kain-kainnya sudah berstaplek, kita juga membutuhkan ridge slitting dan kepalanya. Saya menggunakan ridge ukuran 5 dan juga kepalanya yang sudah kita pasang. Jadi ini masuk ridge-nya dari sini ya. Jadi ini adalah pangkalnya dan ini adalah yang terbelah menjadi 2. Kemudian selain ridge panjang itu juga kita butuh ridge kecil ukuran 3, ini untuk kantong ridge di bagian dalam yang 4 lembar tadi. Kemudian juga satu yang tidak kalah penting adalah 4 lembar kain kecil yang nanti akan menjepit ridge ini. Jadi nanti ini akan berkurang panjangnya, kita potong dan kita sambung dengan menggunakan kain-kain kecil ini. Kita mulai jahit ya. Jadi yang dijahit kampuhnya adalah 2 penjepit kiri kanan. Ini 2 penjepit kiri kanan nantinya. Kemudian ini yang terpanjang yang untuk HP, dan satu lagi sekat bagian dalam. Ini yang akan kita jahit kampuh bawahnya terlebih dahulu. Jahitnya seperti apa? Seperti ini. Nah, tadi yang sudah kita sisakan space untuk kampuh kita lipat ke dalam. Ini kita lipat ke dalam, kemudian kita jahit, kita jahit tindas. Kita jahit tindas. Terlalu rapat jahitannya. Kita rapihkan, kita jahit tindas. Tidak sama.
Dan kita punya 4 bagian yang sudah dijahit tindas seperti ini. Yang paling panjang selipan lagi penjepit kiri kanan itu nanti bagian yang lain seperti ini ya. Kemudian sekat bagian dalam yang kita jahit ini nanti posisinya ada di bawah, jadi yang di atas adalah yang lipatan sama semua. Ini nanti yang di atas adalah yang lipatan, sementara jahitan ada di bawah. Kenapa kita jahit ini? Agar rapi pada saat dompetnya sudah jadi. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya akan kita pasang selipan kartu satu persatu. Jadi ini kita buka, untuk alas selipannya kita buka. Yang ada stapleknya adalah yang akan kita jahit. Ini jadi kita susun seperti ini, Jadi yang kita susun seperti ini. Jadi ini alas selipan kartu kita buka posisinya biar nanti jahitan adalah rapih. Kita buka seperti ini yang berstaplek, nantinya itulah sebagai alas jahit kita menjahit selipan satu persatu. Jadi satu persatu kita jahit. Ini kita kasih jarak 1 sampai dengan 1,5 cm dari lipatan ini, lipatan kain. Kemudian kita jahit di sini sesuai selebar kampuh, boleh di batas kartu ini, di batas staplek. Jadi kita jahit 1, kemudian setelah selesai jahit 1 kita tumpuk lagi, susun lagi seperti ini dengan jarak yang sama, kita jahit lagi 1. Kemudian yang ketiga juga sama. Kalau yang ketiga tidak usah digaris dijahit di bawah, tapi langsung kita bagi selipan ini menjadi 2, dijahit melintang di tengah-tengah ini, di tengah-tengah sini nanti kita jahit melintang gini ya. Kita coba satu persatu kita jahit. Jadi ini seperti ini nanti posisinya. Ini di ini lipatan alasnya. Kemudian berjarak 1 sampai 1,5 kita mulai meletakkan lipatan kartu, kemudian kita jahit sesuai kampuh yang sudah kita sediakan. Kalau nggak yakin bisa dibantu dengan jarum pentul. Kalau saya jarum pentul nanti kelamaan. Ini saya ambil kampuh, saya jahit pelan-pelan. Satu sudah kita jahit, sudah melekat. Kemudian dilanjut yang selipan kedua. Sama sesuai kamu. Sudah 2 selipan kartu sudah dipasang. Nah, untuk yang ketiga tidak perlu kita jahit ke sini, tapi kita jahit melintang sekaligus membagi selipan ini menjadi 2 kiri kanan.
kita beri tanda ini. Kalau orang Jawa bilang coro bodohnya tinggal dilipat 2 gini aja, atau diukur. Ini saya pakai ini saja, jadi nanti batasnya saya jahit dari bawah sampai batas ini. Nah, seperti ini sudah terjahit. Nah, baru setelah itu, kenapa bawah tadi tidak kita ini, karena kita akan melipat ke dalam seperti ini. Jadi kita buat kampuh biar rapi juga. Jadi ini ya, jadi yang sudah kita pasang tadi kita lipat ke dalam, pertemukan dengan juga lipatan dari sisi yang kita buka tadi. Jadi seperti ini, nanti kita lipat di sini, ini juga kita lipat ke dalam, nanti ketemu, kemudian kita jahit. Saja asal rapi. Ini hasilnya. Kita buang benang-benang yang mengganggu ya. Ini kenapa tadi saya buka, agar pada saat kita menjahit satu-satu, jahitan tidak menembus ke sini. Makanya saya buka tadi, dibuka terlebih dahulu baru dipasang selipan kartunya. Ini sudah jadi, kita sisihkan. Langkah selanjutnya adalah memasang ridge ini pada kantong ridge. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita akan mengurangi panjang dari ridge ini sehingga dia akan lebih kecil dari kain yang sudah kita siapkan. Kenapa kita harus mengurangi? Untuk membuat rapih saja ya, nanti untuk kantongnya biar rapi dan gampang menjahit, maka ini akan kita kurangin panjangnya. Kita potong kira-kira 1 cm lebih pendek di sebelah kiri dan 1 cm lebih pendek juga di sebelah kanan. Ini kita geser ya, kira-kira kita potong di sini. Seperti ini. Jadi ridge ini nantinya akan lebih pendek, ini kurang pendek sedikit lagi. Gunting saya sudah tidak tajam. Jadi posisinya nanti seperti ini.
nanti akan kita sambung dengan menggunakan kain. Nah, ini biar nggak lepas, kita jahit dulu, kita jepit dengan menggunakan potongan-potongan kain kecil yang sudah kita siapkan. Seperti ini. Kemudian kita jahit dengan kampuh yang biasa kita gunakan. Kita lakukan hal yang sama dengan ujung ridge satu lagi. Ini karena terlalu lebar, saya potong sedikit. Jangan terbalik, jadi kain bagus sama kain bagus menjepit ridge-nya. Ini hasilnya. Ini kelebihan kain juga kita gunting. Ini dua ujung ridge sudah kita jepit dengan menggunakan kain yang sudah kita potong kecil, dan kita akan pasang di sini. Nah, kita samakan panjangnya sekarang. Kalau ini terlalu panjang, kita kurangi. Seperti ini. Jadi ini kain berstaplek, ini ada ridge-nya, kita tengkurapkan seperti ini. Ridge bagus, ridge luar ketemu dengan kain bagus yang berstaplek. Kemudian kita jepit dengan kain yang tidak berstaplek seperti ini ya. Kemudian kita jahit dengan menggunakan sepatu resleting. Saya ganti. Ya. Kita jahit pelan-pelan.
sudah terjepit di satu sisi. Sekarang sayap satu lagi, sisi atau sayap satu lagi, kita lakukan hal yang sama. Jadi kain yang berstaplek kita taruh di atas ridge, bagus, ketemu ridge bagian luar, kemudian dijepit dengan kain yang tidak berstaplek, lalu kita jahit dengan menggunakan sepatu ridge. Jadi hasilnya sudah kita jahit kedua sayap. Ini seperti halnya kita akan membuat kantong atau pouch ya. Kemudian kita akan tindas di sebelah sini dan sebelah sini. Ini sudah kita tindas. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menjahit kampuh bawah dari kantong ridge ini. Caranya adalah ini kita pastikan tengah-tengah dari kantongnya. Boleh kita bantu dengan menggunakan pentul. Kemudian di bagian bawah ini kan dua seperti ini ya, jangan dua ketemu dua seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita jahit seperti ini, begitu kita buka maka jahitan akan kelihatan. Nah, caranya untuk menyembunyikan jahitan adalah kita tiga ini kita lipat. Jadi seperti ini, kemudian ketemu dengan lipatan satu lagi seperti ini. Jadi bukan langsung dibagi dua ketemu dua, tidak, tapi tiga lembar ini, 1, 2, 3 kita lipat ke dalam, ketemu dengan satu lembar di sisi satu lagi. Kemudian kita jahit tindas. Nah, ini sudah jadi, sudah kita tindas bagian bawah, kita lepas pentolnya. Jadi kalau ini dibuka nantinya, maka sambungan tidak akan kelihatan. Ya, sudah. Ini kita sisihkan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjepit kantong ini dan ini. Jepit ini dan ini dengan sayap penjepitnya. Caranya adalah ini sayap penjepit kita lipat menjadi dua. Boleh dibantu di setrika, kita tekan, kemudian dilipat lagi keluar seperti ini, dilipatnya seberapa sih? Nah, dilipatnya adalah pertama adalah dilipat di tengah-tengahnya, kemudian ini dilipat keluar. Nah, jarak antara sini dengan sini adalah sama, kurang lebih sama, nggak usah sama persis juga nggak apa-apa, kira-kiranya seperti itu. Jadi panjang dari ini adalah setengah dari panjang ini. Panjang dari ini adalah setengah panjang ini. Seperti ini.
ya. Nanti akan kita jepit seperti ini, dan satu lagi juga dijepit seperti ini di sayap satu lagi juga seperti itu. Jadi kita siapkan 2 sayap penjepit, kita lipat menjadi 2. Kemudian kita lipat keluar membentuk huruf W atau M atau E, sigma. Kita lipat seperti ini. Ini bisa dibantu dengan setrika, silahkan. Nah, kita punya 2 sayap penjepit untuk kiri dan kanan. Sekali lagi, yang dijahit terlebih dahulu tadi kita taruh di bawah, sementara yang bagian atas adalah lipatannya. Ini nanti akan dipakai untuk menjepit kantong rit sama sekat satu lagi. Saya jahit. Ini jarum juga harus sudah menggunakan jarum tebal. Saya menggunakan jarum 16. Ini mudah-mudahan masih kuat, tapi kalau nanti sudah tidak kuat itu ditunjukkan dengan jahitan yang loncat-loncat, itu kita harus ganti dengan jarum 18. Ini dulu saya siapkan, ini saya rapihkan dulu ujungnya. Kemudian kita jepit satu-satu ya. Seperti ini kita jepit, kita jahit kurang lebih setengah senti dari lipatan ini. Menjahit tebal, jarak jahitan kita perenggang. Tadinya saya menggunakan 2,5, ini saya menggunakan sekarang 3 jarak jahitan. Ini sudah kita jepit satu bagian. Nah, satu lagi adalah kita jepit kantong ritz ini. Nah, kenapa tadi ini saya sambung dengan kain? Karena kalau yang dijepit adalah bagian yang ritz slittingnya, maka dia akan tebal sekali dan akan menyulitkan kerjaan kita. Jadi ini yang dijepit adalah di bagian kainnya, kita lipat seperti ini. Kemudian kita jepitkan, salah kebalik, nanti saya tunjukkan. Aduh, tangannya susah seperti ini. Nah, kita akan jepit di sini. Kita jahit juga dengan jarak setengah senti dari lipatan ini. Posisinya dia agak diumpetkan ya, ini diumpetin ininya ujungnya, jadi biar kelihatan agak rapih. Ini jadi agak naik sedikit, nggak apa-apa. Kita jahit, jangan sampai lepas ini jahitan. Ini mentok di sebelah sana dan ini akan kita jahit. Saya akan rapihkan dulu, ini masih ada staplek yang keluar. Saya akan rapihkan. Ini juga sama, ini masih banyak benang.
boleh dari atas, boleh dari bawah. Saya mulai dari bawah, setengah senti kurang lebih. Ya, seperti ini hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini. Rit sama sekat kantong ini sudah saya jahit, tinggal sebelah sini dengan perlakuan yang sama. Dengan cara yang sama saya sudah menjahit di sisi satu lagi. Sehingga kedua sisi sudah terjepit, sudah kita jepit dengan menggunakan sayap Ritz seperti ini, ya. Untuk selanjutnya, bagian-bagian yang sudah saya siapkan sebelumnya, ini dan satu lagi ini akan saya pasang di kain bagian dalam yang orange ini. Caranya adalah kita beri tanda tengah-tengah dari kain outer ini, kiri maupun kanan kita beri tanda. Kemudian kita pasang kantong selipan untuk kartu kurang lebih berjarak 1 atau 1,5 cm dari tengah-tengah, dari batas tengah yang kita beri tanda ini, 1 cm atau 1,5 cm aja dari sini. Seperti ini. Nanti kita jahitnya hanya di kiri dan kanan. Ini dibiarkan bebas, tidak terjahit. Seperti ini. Nanti kita pasang di sini satu persatu, kiri maupun kanan kita jahit. Biar yakin boleh kita ukur biar lurus. Kita jahit, jangan terlalu jauh, jahitnya asal jahit saja. Jadi untuk mengikat saja, jaraknya 1/4 cm saja dari tepi yang orange. Seperti ini sudah kita jahit, kita tempel. Kemudian sayap yang ini kita tempelkan di atas sini. Ini sengaja dibuat ukuran lebih pendek tadi agar dia posisinya nanti di tengah-tengah. Jadi gini posisinya ya. Nah, ini kiri kanan sayap ini kita jahit ke sini. Ini menempel pada nih. Perhatikan untuk sayap penjepit ini hanya dijahit satu si sayap aja. Jadi yang ini dibiarkan bebas sampai dengan kita membalik nanti, proses membalik. Jadi ini yang kita jahit, kemudian ini satu lagi juga kita jahit ke sini. Ya, kita jahit dan menempel pada ini.
Ya, ini sudah kita jahit menempel, posisinya seperti ini. Perhatikan yang sayap ini jangan dijahit sampai dengan kita sudah proses membalik. Nah, untuk bagian satu lagi nanti kita akan pasang di sini, sama halnya dengan jarak antara sini, ini juga kita kasih jarak seperti ini. Kita jahit dulu sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Nah, hasilnya seperti ini setelah kita ikat di kurang jauh. Hasilnya seperti ini, saya balik aja. Hasilnya seperti ini. Ini nanti akan kita jahit. Nah, seperti hanya bikin kantong, ini kita beri pelui di sisi sini maupun di sisi sini, dibuat yang sama. Nanti kita tidak akan menjahit di sini, tidak, kita hanya akan mematikan salah satu ploynya saja. Kedua ploy nanti kita matikan, tapi tidak menembus sampai bagian yang orange ini. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi yang kita jahit hanya bagian yang terlipat ini saja. Yang kita jahit ada mana sih? Oh, ini sorry. Yang kita jahit adalah yang terlipat. Seperti ini hasilnya. Oke. Untuk bagian dalam sudah selesai, kita rapihkan saja, benang-benangnya kita buang, kita gunting yang tidak perlu. Ini kita sisihkan dulu. Nah, sekarang saatnya kita menjahit red slitting muter seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah memberi tanda tengah-tengah dari panjang kain ini. Jadi ini nanti akan posisinya terlipat seperti ini. Jadi ini sisi pendek dan ini sisi panjang. Yang akan kita lipat nanti adalah sisi panjang seperti ini. Di posisi dompet adalah seperti ini, ya. Jadi ini akan kita tandain tengah-tengahnya. Ini kita potong sedikit. Demikian juga bagian bawah sini akan kita potong sedikit. Ya, sudah kita tandain. Kemudian kita akan memasangkan ridge-nya. Jadi ini ridge bagian luar, bagian bagus ketemu kain ke bagian bagus, jadi tengkorup seperti ini. Pas di tengah-tengah kita jahit bantuan jahitan sedikit aja dengan jarak yang gede. Nantinya ini akan kita lepas lagi. Jadi ini kita jahit dulu. Jahit dengan jarak yang lebar saja, ya, asal jahit. Nih, kemudian kita akan mulai jahit resleting ini, memutar mengelilingi kain yang sudah kita siapkan. Kita ganti dulu sepatu ridge-nya dengan sepatu resleting. Pertama kita geser kepalanya, kemudian kita mulai menjahit, tidak usah dari ujung tapi dari beberapa senti di sini. Nanti ini akan kita selesaikan belakangan. Jadi kita coba
jahit di sini dulu dengan jarak, ini jarak jahitannya satu sepatu. Jadi ini tepian ridge nempel pada tepian kain. Kan kita jahit pelan-pelan. Nih ya, perhatikan ini. Pelan-pelan saja dan dengan jarak kampuh yang konstan. Ini sudah kita lepas, sudah saya lepas jahitan yang pertama kali saya buat tadi. Nah, kemudian ini kan ada bekas jahitan ya. Ini jahitan kita berhenti di sini. Ini kita teruskan sebisa kita sampai di mana? Kita luruskan terus. Demikian juga di sebelah sini kita jahit lurus terus dalam posisi ridge dengan ini berdempet. Jadi sisi kain dengan ridge adalah selalu berdempet. Demikian juga di sebelah sini. Jadi biar konstan jahitannya. Nah, kalau sudah tidak bisa dijahit lagi, nanti tinggal kita berhenti di sini atau di sini, kemudian kita tutup dengan jahitan melintang. Oke, akan saya jahit ya. Nih, akan saya teruskan menjahit. Jadi tepi ridge lighting sama tepi kain harus menyatu. Kita jahit sebisa kita menjahit lurus sampai tidak bisa lagi kita menjahit. Iya. Sisi satu lagi juga sama, kita jahit sebisa kita. Nah, baru sisanya kita jahit melintang seperti ini. Kita jahit melintang. Ini sudah. Kalau kita balik maka hasilnya adalah seperti ini. Ini hasilnya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan menyambung antara bagian luar dan bagian dalam. Caranya, bentar, kita buka seperti ini bagian ridge ketemu dengan bagian bagus ketemu dengan bagian bagus. Jadi ini dia menelungkup satu sama lain, jadi seperti ini. Nah, yang akan kita jahit adalah yang di bagian yang banyak kantongnya. Jadi yang kita jahit tidak seluruhnya, nanti akan kita sisakan lubang untuk membalik. Yang akan kita jahit adalah setengah lingkaran ini, setengah kotak ini, kemudian di bagian atasnya ini saja. Nah, untuk sisi sebelah sini sama sini kita buka dulu, tidak akan dijahit karena ada satu sayap yang belum terjahit. Jadi ini nanti kita sisakan, selain untuk membalik juga untuk menyambungkan sayap yang belum terjahit tadi, yang pada jahitan sayap ini. Sayap ini kan belum terjahit. Nah, ini kenapa kita buka sisi sini, karena nanti ini gunanya untuk menjahit di situ. Oke, saya coba jahit mengelilingi separuh dari kotak ini. Apabila ragu, gunakan bantuan alat penjepit maupun jarum pentul. Ini kita buka seperti ini ya. Ini resleting berada di antara sisi outer dan
innernya. Kita akan mulai menjahit dari ini, kita sudah pas-paskan, kira-kira nanti dia akan ketemu di ujung, di sudut-sudutnya di sebelah mana. Jadi saya akan mulai menjahit. Ini sebetulnya lebih gampang karena kita tinggal mengurut jahitan yang ridge yang tadi sudah kita buat. Saya jahit. Karena tebal, mudah-mudahan jarumnya dengan jarum 16 bisa kita selesaikan. Perhatikan ini jangan sampai melipat ya, harus diluruskan semuanya ridge-nya. Ada kantong seperti ini, kita dorong aja ke sebelah sana ya. Ini diatur jangan sampai ridge-nya kejepit, maksudnya kejepit dalam keadaan terlipat. Kita lanjut dengan sisi yang lurus sebelah sini. Ya, berhenti. Ini sudah terjahit, sebelah sini terjahit, ini juga sudah, tinggal ini seperti ini. Kenapa ini? Karena ini ada ridge, tidak ada masalah kalau ini pun agak lengkung karena ini posisinya sudah pas di tengah ya. Tinggal sekarang prosesi membalik. Kita balik pelan-pelan, memang agak susah kalau sudah tebal seperti ini. Kita balik. Harus pakai tenaga ekstra ya. Ya, kita sudah membaliknya.
sudah berhasil membalik. Sudah berhasil membaliknya. Nah, langkah selanjutnya adalah menghubungkan sayap yang ini dengan ini. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti akan posisi seperti ini. Ini kita jahit dengan mesin jahit, tapi jangan sampai nembus ke bagian red slitting. Ini hanya sebagai pertolongan saja biar sayap ini dengan bagian saku ini menyatu. Ini juga sama, ini juga kita jahit menyatu di sini. Oke, kita coba jahit dulu. Kita jahit ini sama ini ketemu. Ini sudah menyatu ya. Ini juga sama, kita jahit juga. Yap, ini sudah menyatu. Kita rapihkan benang-benang. Nah, langkah selanjutnya adalah finishing dengan dengan menggunakan jarum jahit tangan, mohon maaf, dengan menggunakan jahit tangan. Bentar, saya rapihkan dulu ini karena belum rapi saja, seperti ini contohnya. Jadi kalau kita posisi menutup ini karena belum dijahit tangan, jadi masih mengganjal menutupi jalur red slitting. Nah, kalau sudah jahit nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, cara menjahit tangan adalah ini kita lipat ke dalam seperti ini. Kita lipat ke dalam, kita jahit dengan menggunakan tisum atau blind stitch ya. Kita jahit tangan, nanti dia akan posisi seperti ini. Oke, ini dijahit ke sini seperti ini. Nah, nanti sayapnya adalah seperti ini. Demikian juga di sebelah sini juga sama. Kita lipat pelan-pelan, memang butuh ketelatenan untuk menjahit tangan dari akordeon ini. Kita jahit, kita buka jahitan. Nah, kita jahit seperti ini. Nanti ini akan menempel ke sini. Kita jahit menggunakan blind stitch. Oke. Nah, sudah jadi. Proyek kita kali ini tinggal menjahit tangan saja.
maaf saya nggak bisa lihat nih karena nggak pakai kacamata. Jadi ini nembus ke sini boleh, kemudian ini nembus ke sini sedikit juga boleh. Jadi mana aja jalur yang bisa dilalui. Ini yang panjangnya posisi di kuning juga boleh. Kemudian kita ambil jahit dari yang orange, kita masukin lagi yang kuning, kita tusukkan lagi ke yang orange. Nah, dan seterusnya seperti ini. Jadi tipsnya adalah menggunakan jarum yang sama dengan warna kain. Jadi kalau ada salah-salah sedikit gak kelihatan. Terus kemudian ini tadi juga saya menggunakan red threading orange, tapi benangnya benang kuning, ini kelihatan tapi nggak begitu mencolok. Jadi dicari warna-warna yang senada. Kita teruskan sampai dengan ini tertutup semua. Jadi ini udah selesai, ketutup semua, ketutup, tinggal kita teruskan sampai ke atas.